Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Steviana Lenisa. Di sini Ibu akan menjelaskan materi fluida statis pada pembelajaran fisika. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dengan kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu ingin menanyakan kabar siswa sekalian. Apa kabar siswa sekalian? Alhamdulillah baik-baik saja. Baiklah, tetap jaga protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Semoga masa pandemi ini selesai cepat. Baiklah, fluida statis. Yang pertama ada yang kita capai yaitu tujuan pembelajarannya. Yang kedua, materi pembelajaran. Yang ketiga, soal latihan. Dan yang keempat, say thanks, yaitu ucapan terima kasih kepada siswa sekalian telah menonton pembelajaran Ibu pada materi fluida statis. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran fluida statis ialah yang pertama, siswa dapat memahami materi tekanan hidrostatis. Yang kedua, siswa dapat mengaplikasikan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran yang siswa capai sekalian. Fluida statis, dua kata yang bermakna. Yang pertama, fluida. Fluida ialah zat yang dapat mengalir. Sedangkan statis ialah tidak bergerak atau diam. Coba simpulkan siswa sekalian, apa itu fluida statis? Ya, benar. Pendapat siswa sekalian. Fluida statis ialah fluida yang berada pada fase tidak bergerak atau diam, fluida dalam keadaan bergerak tapi tak ada perbedaan kecepatan antar partikel fluida tersebut. Atau bisa dikatakan bahwa partikel-partikel fluida tersebut bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Inilah pengertian dari fluida statis yang siswa diskusikan sekalian tadi. Baiklah, Ibu ada motivasi pembelajaran untuk pertemuan ini. Coba lihat gambar, ada gajah dan ada sepatu tumit ya, high heel. Nah, apakah lebih baik diinjak gajah atau sepatu tumit? Coba diskusikan siswa sekalian. Ya, coba kita lihat ya. Yang pertama itu kita misalkan diketahui ada gajah dan wanita. Massa gajah yaitu diketahui 4.000 kg, massa wanita diketahui 40 kg, gravitasi bumi diketahui 10 meter per second pangkat 2, dan luas penampang kaki gajah 0,1 meter pangkat 2, dan luas penampang hak sepatu 0,0001 meter pangkat 2. Nah, dari diketahui ini maka kita gunakan rumusnya ialah P sama dengan per A. Masukkan nilai F-nya ialah massa dikali gravitasi. Didapatkan pada gajah ialah 40.000 kilo. Dibagilah luas penampangnya 0,1. Mohon maaf, kalau misalnya massa gajah udah 4.000 kg dikali dengan gravitasi bumi 10 meter per second pangkat 2, maka didapatkanlah ialah 40.000 Newton. Baliknya, wanita didapatkan ialah 400 Newton. Dibagi luas penampang masing-masing, didapatkan tekanan pada kaki gajah ialah 400.000 Pascal, dan sepatu tumit ialah 4 juta Pascal. Ya, baik. Lebih baik ialah diinjak oleh gajah. Nah, kita misalkan itu dengan satu kaki gajah ya. Nah, benar siswa sekalian tadi ada yang jawab lebih baik diinjak gajah. Nah, bagaimana penjelasannya Ibu? Mari Ibu jelaskan. Sebab seekor gajah memang jauh lebih berat daripada seorang wanita. Namun, penampang kaki gajah juga jauh lebih luas daripada hak sepatu wanita. Tubuh gajah yang super berat diimbangi oleh penampang kakinya yang luas. Sebaliknya, tubuh wanita yang ringan tidak diimbangi oleh penampang hak sepatunya yang sangat kecil. Akibatnya,
tekanan yang diberikan oleh injakan seorang wanita akan jauh lebih besar daripada injakan seekor gajah. Nah, Ibu misalkan tadi yang pakai sepatu heel itu adalah wanita. Maka lebih baik kita diinjak oleh satu kaki gajah. Nah, karena apa? Bahwa semakin besar tekanannya, maka semakin kecillah luas penampangnya. Sebaliknya, jika luas penampangnya besar, maka tekanannya kecil. Itulah motivasi pembelajaran pada fluidastatis. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke materi tekanan. Ada sebuah bidang jajal genjang dan didorong kita berikan gaya dengan luas penampang, maka didapatkan formulanya ialah rumusnya. Tekanan ialah simbolnya P, didapatkan F per A. Baik, jika tekanannya besar, maka gaya yang diberikan juga besar. Nah, sebaliknya, jika luas penampangnya kecil, maka kita berikan gaya dorongannya kecil. Maka dapat didefinisikan bahwa tekanan ialah sebagai gaya tegak lurus yang bekerja pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang tersebut. Maka P sama dengan itu tekanan, F gaya, dan A adalah luas bidang. Gaya satuannya ialah Newton, A itu luas bidang ialah meter pangkat 2, maka didapatkan tekanannya satunya ialah Newton per meter pangkat 2. Baiklah. Hidrostatis. Hidro ialah air, statis ialah diam. Maka dapat disimpulkan apa itu hidrostatis? Ya, air yang diam. Tadi kita telah membahas tekanan dan sedang membahas itu hidrostatis. Apa tujuannya kita akan membahas tekanan hidrostatis? Apa itu tekanan hidrostatis? Ialah tekanan pada zat cair yang diam. Dapat didefinisikan ialah tekanan yang diberikan oleh cairan pada kesetimbangan karena pengaruh gaya gravitasi. Nah, tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh kedalaman dan massa jenis zat. Nah, baik, selanjutnya kita bahas formulanya. Ini ada sebuah benda dalam wadah, diberikan tekanan pada masing-masing sisi bidangnya, maka didapatkanlah rumus tekanan tadi ialah F per A, di mana massa jenisnya itu F ini ialah massa dikali gravitasi per A. Karena massa ialah sama dengan rho dikali volume, ini ialah rumus dari rho ya, yaitu massa jenis sama dengan M per V. Jika ditanya M, maka sama dengan rho kali V. Nah, didapatkanlah P. Nah, M tadi ialah rho kali V. Ini dia. Masukkan nilai G-nya per A. Dan volume itu ialah luas dikali H kedalaman. Nah, maka masukkanlah nilainya. P sama dengan volume tadi ialah A kali H kali G per A. Maka A per A habis atau bisa dicoret sehingga sisanya ialah rho kali G kali H. Inilah rumus dari tekanan hidrostatis. Inilah turunan rumusnya ya, cukup diketahui. Nah, maka dapat disimpulkan siswa sekalian, tadi Ibu sudah menjelaskan konsepnya, menjelaskan contohnya, motivasi pembelajarannya, dan rumusnya. Maka dapat kita simpulkan tekanan hidrostatis ialah yang pertama, tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri. Yang kedua, makin tinggi zat cair dalam wadah, makin berat zat cair itu, sehingga makin besar tekanan yang dikerjakan zat cair pada dasar wadah. Yang ketiga, gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam suatu wadah selalu tertarik ke bawah karena gaya gravitasi tersebut. Inilah kesimpulan dari tekanan hidrostatis.
Pada materi fluida statis, kita akan mempelajari hukum Pascal. Inilah contoh aplikasi fluida statis pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, bunyi dari hukum Pascal ialah tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruangan tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Inilah bunyi hukum Pascal. Nah, selanjutnya kita lihat animasi tersebut. Ini ialah dongkrak hidrolik. Siswa sekalian, apa yang siswa sekalian dapat pahami? Apa makna dari gambar tersebut? Coba diskusikan. Ya, benar. Siswa sekalian telah menjelaskan bahwa prinsip dari kerja dongkrak hidrolik ini, coba lihat ya. Di sini ada dua tabung yang saling berhubungan ya. Nih, saling berhubungan. Nah, terus dia memiliki diameter yang berbeda. Coba perhatikan tabung yang pertama kita simbolkan F1 dan A1 ya, dan tabung kedua F2, A2. Dia memiliki diameter yang berbeda. Nah, masing-masing tabung ini ditutup dan kemudian diisi dengan fluida. Ini yang warna kuning ini fluidanya ya. Nah, saat gaya diberikan pada tabung berdiameter lebih kecil, ini diberikan gaya ya, nih ke bawah ya, terus lebih kecil, maka tekanan tersebut akan disebarkan secara merata ke segala arah, termasuk ke tempat diletakkannya mobil ini. Nah, akibatnya fluida tersebut memberikan gaya dorong terhadap tabung berdiameter besar, sehingga menimbulkanlah kekuatan untuk mengangkat mobil. Jadi saat ini menekan, maka terangkatlah mobil. Nah, inilah prinsip dongkrak hidrolik. Baiklah, selanjutnya. Dari bunyi hukum Pascal serta animasi yang diberikan, temukanlah rumus untuk memecahkan persoalan-persoalan terkait hukum Pascal. Ayo coba siswa sekalian diskusikan. Ya, benar. Pada intinya rumusnya ialah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Bagaimana jalan turunannya? Baiklah, jika tabung 1 ditekan dengan gaya F1, maka dihasilkanlah tekanan P1. Sesuai dengan hukum Pascal bahwa tekanan pada zat cair dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Maka tekanan P1 diteruskan menuju tabung 2 dan kita sebut sebagai P2, tekanan kedua yang memberikan gaya F2 pada tabung 2. Nah, inilah P1 sama dengan F1 per A1, 2 sama dengan F2 per A2. Maka menurut hukum Pascal didapatkan P2 sama dengan P1. Uraikan P2 ialah F2 per A2, P1 sama dengan F1 per A1. Didapatkanlah kalau misalnya F2-nya ini berarti A2 kali F1 per A1. Karena A2 ini diameternya lebih besar tadi ya, lebih besar daripada A1, maka A2 per A1 lebih besar dari 1, sehingga F2 gaya 2 lebih besar daripada F1. Jadi, pada dongkrak hidrolik berlakulah dengan gaya tekan kecil, F1 dapat diperoleh gaya angkat yang besar, F2 pada mobil tersebut. Nah, maka terangkatlah mobil tadi. Inilah formula rumus pada hukum Pascal atau kita animasikan tadi dengan dongkrak hidrolik. Nah, apa contohnya Ibu dalam kehidupan sehari-hari? Inilah siswa sekalian bisa lihat, ini penerapan dongkrak hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin orang tuanya, ayah atau ibunya pernah mencuci motor ya, atau mobil, nah maka itulah aplikasinya, dongkrak hidrolik tersebut. Mari kita masuk ke latihan. Ada dua soal ya. Soal pertama itu tekanan hidrostatis. Coba siswa sekalian lihat gambar ini. Berbentuk pipa U ya. Nah, terus dalam sebuah bejana ini diisilah air dengan massa jenis airnya itu ialah diketahui 1000 kg per meter pangkat 3. Ketinggian airnya adalah 85 cm. Jika gravitasinya ialah 10 meter per S pangkat 2 dan tekanan udara 1 atm, maka tentukan tekanan hidrostatis di dasar bejana
dan tekanan mutlak di dasar bencana. Lihat ya, ini minyaknya tadi ya, ini air. Siswa sekalian, Ibu berikan waktu untuk menjawabnya. Ayo diskusikan. Ya, benar. Ada yang jawab tekanan hidrostatis di dasar bencana yaitu 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal, dan juga tekanan mutlak di dasar bencana itu ada yang jawab 1,085 kali 10 pangkat 5 Pascal. Mari kita diskusikan bersama-sama. Di penyelesaian diketahui hanya 85 rho, PU, dan G tadi ya dalam soal. Ditanya tekanan hidrostatisnya dan tekanan mutlaknya. Bahwa kita ketahui tekanan hidrostatis tadi rumusnya apa? Rho kali G kali H. Dimasukkanlah nilai rho-nya kali gravitasi kali 0,85. Didapatkan 8,5 kali 10 pangkat 3 Pascal. Ya, benar. Siswa sekalian tadi telah menjawab ya. Nah, yang B, tekanan mutlak. Tekanan mutlak itu tekanan udara ditambah dengan tekanan hidrostatis. Masukkan nilainya bahwa 1 atm itu sama dengan 10 pangkat 5 Pascal. Ditambahlah 10 pangkat 5 tambahlah 8,5 10 pangkat 3 tekanan hidrostatis tadi yang ini, maka didapatkan nilainya 1,085 kali 10 pangkat 5 Pascal. Inilah jawabannya. Soal kedua, mengenai hukum Pascal. Perhatikan gambar di bawah ini. Nih, gambarnya ya. Ada mobil ya, diberikanlah original force F1 sama P1A1, areanya ini V-nya area 2-nya, diameternya berbeda ya. Kita baca soalnya, suatu alat pengangkat mobil dongkrak hidrolik terdiri atas 2 tabung yang berhubungan. Kedua tabung yang mempunyai diameter berbeda ini ditutup masing-masing dengan sebuah pengisap tabung diisi minyak. Pada tabung besar diletakkan mobil yang hendak diangkat. Ketika pengisap pada tabung kecil diberi gaya, ternyata mobil terangkat ke atas. Jika berat mobil itu 3 ton, diameter pengisap tabung besar 25 cm dan tabung kecil 5 cm, serta gravitasinya 10 meter per S pangkat 2, maka hitunglah gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat. Ya, apa solusinya? Mari silakan siswa diskusikan. Baik, solusinya ialah ya, benar siswa sekalian telah menjawabnya. Bagaimana penyelesaiannya, Bu? Ya, diketahui mobil tadi 3 ton ya. Diameternya 5 cm, D1-nya, D2-nya 25 cm, G-nya 10 meter per S pangkat 2. Nah, ditanya gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat bagaimana? Hukum Pascal tadi rumusnya apa? F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Masukkanlah, karena yang ditanya adalah gaya harus diberikan agar mobil terangkat, maka F1 sama dengan A2 per A1 kali F2. Nah, ingat di mana luas penampang itu rumusnya Pi per 4 kali D1 pangkat 2. Pi per 4-nya sama-sama habis ya, sebelah luas kiri, luas kanan. Nah, sisalah D1 per D1 D2. Nah, karena 1 ton itu 1000 kilo, berarti 3 ton sama dengan kali 1000 berarti 3000 ton. Untuk F ialah M kali G, berarti 3000 kali gravitasi bumi, maka dapatlah 30.000 Newton. Nah, berarti ini adalah D1 per D2. Berarti 5 pangkat 2 per 25 pangkat 2 dikali 30.000, maka gaya yang harus diberikan agar mobil terangkat ialah 1200 Newton. Ini dipangkatkan 2, pangkatkan 2 dikalikan kali 30.000, dapatlah 1200 Newton. Inilah hasilnya. Terima kasih kepada siswa sekalian yang telah menonton video pembelajaran Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan dalam mengajar, mohon dimaafkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.